Selamat datang di Sigeo. Kali ini kita akan mempelajari sejarah perkembangan geografi, termasuk para tokoh yang berperan dalam memajukan ilmu geografi hingga saat ini. Geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes pada 276 sampai 104 sebelum Masehi. Secara bahasa, geografi berasal dari bahasa Yunani. Dari kata geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti lukisan, deskripsi, atau penggambaran. Jadi, geografi adalah ilmu yang menggambarkan permukaan bumi. Sejak zaman dahulu hingga zaman modern, banyak ahli-ahli yang sudah mendefinisikan geografi. Seperti Claudius Ptolemy, Immanuel Kant, Karl Ritter, dan Preston E. James. Ptolemy mendefinisikan geografi sebagai penyajian melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Peta merupakan ciri khas dari ilmu geografi. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dilengkapi dengan skala. Peta banyak dimanfaatkan untuk berbagi bidang kehidupan. Kant mengatakan bahwa geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal, atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Ritter menyatakan geografi merupakan studi mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Dan menurut Huntington, geografi adalah studi tentang fenomena yang ada di permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya. Indonesia juga memiliki ahli-ahli geografi yang memberikan definisi geografi. Ada juga lokakarya geografi yang menghasilkan pengertian geografi dan masih digunakan sebagai dasar hingga saat ini. Pertama ada Bintarto merupakan seorang pakar geografi asal Indonesia yang terkenal berkat pandangannya tentang geografi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan sebab akibat antara berbagai fenomena di permukaan bumi, baik fenomena fisik maupun yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup dan segala permasalahannya. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional dalam menganalisis geografi, serta keterkaitannya dengan proses pembangunan. Yang kedua menurut Daljuni yang mengatakan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup tiga hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Ketiga berdasarkan pada hasil loka karya geografi yang diadakan oleh Ikatan Geografi Indonesia atau IGI di Semarang pada tahun 1988. Loka karya ini menghasilkan rumusan definisi geografi yang berbunyi geografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa tokoh yang berkontribusi dalam geografi. Kali ini akan dijelaskan lebih banyak dan peran yang dimiliki tokoh dalam mengembangkan geografi. Pertama adalah bapak geografi yang bernama Eratosthenes. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ia adalah orang yang pertama kali mengenalkan geografi dan sekaligus meletakkan dasar pertama geografi. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan keilmuan, khususnya geografi dan astronomi. Eratosthenes menciptakan sistem koordinat seperti yang kita kenal sekarang, dan juga menulis buku yang berjudul Geographica. Buku ini membahas tentang perubahan daratan, lautan, benda langit, serta daerah dan penduduk. Peran lainnya adalah dia juga orang yang pertama kali mengukur keliling bumi. Perhatikan gambar coklat di sebelah kiri, itu adalah model perhitungan yang ia lakukan. Eratosthenes mengukur keliling bumi secara matematis dengan menggunakan dua titik di permukaan bumi untuk melakukan perhitungan. Ia mencatat bahwa pada siang hari saat titik balik matahari musim panas, sinar matahari jatuh secara tegak lurus di Shene, sekarang Aswan, Mesir. Sementara itu, di Alexandria, yang juga berada di Mesir, pada tanggal dan waktu yang sama, sinar matahari membentuk sudut sekitar 7,2 derajat dari garis vertikal. Kedua ada Ptolemy, orang yang berkontribusi pada pemetaan melalui karyanya yang terkenal yang berjudul Geographicae Hypogesis. Gambar di bawah adalah sebuah peta cetak dari abad ke-15 sesuai deskripsi Ptolemy dibuat oleh Johannes Schnitzer pada tahun 1482. Ini adalah salah satu karya Ptolemy yang berisi 26 negara. Peta berdasarkan prinsip ilmiah sudah dibuat sejak zaman Eratosthenes, sekitar 276 sampai 195 sebelum Masehi. Ptolemy memperbaiki proyeksi peta agar lebih akurat.
Buku yang ditulis Ptolemy memiliki beberapa bagian. Bagian pertama membahas tentang data dan metode yang ia gunakan. Bagian kedua berisi ribuan daftar lokasi-lokasi dari penelitian sebelumnya yang disertai dengan data-data geografis serta koordinat. Dan pada bagian ini sudah ada garis lintang dan bujur. Bagian ketiga berisi petunjuk tentang cara membuat peta baik untuk seluruh dunia yang dihuni, Oikoumene, maupun untuk provinsi-provinsi Romawi, lengkap dengan daftar topografi dan keterangan untuk peta. Yang ketiga adalah von Humboldt. Humboldt dan Karl Ritter dianggap sebagai tokoh utama yang meletakkan dasar geografi modern sebagai disiplin ilmu mandiri. Ia juga meneliti geografi fisik secara mendalam, meliputi iklim, vegetasi, topografi, serta hubungan antara bumi dan matahari. Ia mengembangkan sistem isotermal dan diagram cuaca untuk memahami cuaca dan iklim. Humboldt termasuk ilmuwan pertama yang menyadari pentingnya hutan tropis dan dampak aktivitas manusia terhadap perubahan iklim, serta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi. Selanjutnya ada Karl Ritter. Peran penting Karl Ritter dalam geografi, pertama sebagai pelopor geografi modern bersama Humboldt, dengan menekankan pentingnya studi tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Kedua, Ritter berupaya mengembangkan metode ilmiah dalam geografi, mendorong pendekatan sistematis dalam mempelajari fenomena geografis. Ketiga, Ritter memiliki pandangan unik yang menggabungkan geografi dengan keyakinan religius. Ia memahami bumi sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk manusia, dan oleh karena itu, penting untuk dipelajari dan dipahami. Keempat, karya utamanya, Die Erdkunde, adalah sebuah studi komprehensif tentang geografi yang bertujuan untuk menggambarkan seluruh dunia. Meskipun ia tidak berhasil menyelesaikan seluruh proyeknya, karya ini menjadi landasan penting dalam perkembangan geografi. Ritter juga berkontribusi dalam pengembangan geografi regional, dengan karyanya yang membahas geografi Eropa dan Asia. Dalam dunia pendidikan, Ritter aktif mempromosikan pendidikan geografi di sekolah-sekolah, menekankan pentingnya memahami bumi dan hubungannya dengan manusia. Tokoh selanjutnya adalah Alfred Wegener. Alfred Wegener adalah seorang ilmuwan Jerman yang dikenal karena mengemukakan teori pergeseran benua, continental drift, pada awal abad ke-20. Teorinya menyatakan bahwa pada masa lalu, semua benua di bumi pernah menyatu menjadi satu daratan besar yang disebut Pangea. Kemudian, Pangea terpecah dan benua-benua tersebut bergerak ke posisinya yang sekarang. Lalu siapa lagi tokoh yang berperan dalam geografi? Bagaimana dengan yang berasal dari Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana manusia mengenal dunia? Dari gambaran sederhana di zaman kuno, hingga pemetaan detail dengan teknologi canggih saat ini. Inilah kisah perjalanan panjang ilmu geografi, dari masa klasik yang dipenuhi teka-teki dunia, hingga era modern dengan penjelajahan ruang dan data. Simak perjalanan perkembangan geografi, dari zaman Herodotus dan Eratosthenes, hingga Alexander von Humboldt dan ilmu geografi masa kini. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana orang-orang zaman dahulu memahami bentuk dan letak bumi, sebelum ada satelit dan GPS? Di masa Yunani dan Romawi kuno, ilmu geografi mulai berkembang dari sekadar mitos menjadi pengetahuan yang lebih sistematis. Inilah awal mula lahirnya geografi klasik. Geografi klasik berkembang antara abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad 1 Masehi. Tokoh-tokoh seperti Herodotus mulai mencatat perjalanan dan budaya. Eratosthenes menghitung keliling bumi, dan Ptolemy menyusun peta dunia berdasarkan pengetahuan masa itu. Mereka memandang bumi sebagai pusat dunia, dan menggunakan pengamatan langsung untuk memahami wilayah, iklim, dan budaya. Inilah langkah awal terbentuknya geografi sebagai ilmu. Geografi klasik memiliki ciri utama, masih dipengaruhi mitologi, perkembangan awal peta, fokus pada wilayah-wilayah di sekitar Laut Tengah, dan mengandalkan penjelajahan serta pengamatan langsung. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, dunia memasuki abad pertengahan. Tapi, apakah geografi berhenti berkembang? Justru sebaliknya, di balik dominasi agama dan keterbatasan ilmu, geografi tetap bertahan, bahkan mengalami transformasi.
Pada masa ini, geografi banyak dipengaruhi oleh pandangan keagamaan. Peta berbentuk T dan O menggambarkan dunia sesuai kepercayaan, bukan berdasarkan pengamatan nyata. Yerusalem berada di tengah, dan 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika, dikelilingi oleh laut. Namun, di dunia Islam, geografi berkembang pesat. Al-Idrisi membuat peta dunia yang lebih akurat, sementara para penjelajah seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo memperluas pengetahuan tentang Asia dan Afrika lewat kisah perjalanan mereka. Sementara Eropa lebih banyak dipengaruhi doktrin keagamaan, dunia Islam menjadi pusat pengembangan ilmu, termasuk geografi. Disinilah terjadi pertukaran pengetahuan yang kelak menginspirasi kebangkitan geografi pada masa Renaissance. Memasuki abad ke-18 dan 19, dunia mengalami perubahan besar. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, teknologi makin maju, dan geografi pun ikut berevolusi. Inilah awal dari geografi modern, ilmu yang lebih rasional, sistematis, dan terukur. Memasuki era modern, geografi mengalami perkembangan pesat. Para ilmuwan mulai menerapkan pendekatan ilmiah untuk memahami fenomena alam dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Tokoh penting seperti Alexander von Humboldt memperkenalkan konsep hubungan antar fenomena geosfer. Sementara Karl Ritter menekankan pentingnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan masyarakat. Geografi modern juga ditandai dengan penggunaan teknologi canggih. Peta tidak lagi digambar manual, melainkan dihasilkan melalui citra satelit, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Pendekatan geografi pun menjadi lebih kompleks. Kini, geografi tidak hanya menggambarkan di mana, tapi juga menganalisis mengapa dan bagaimana suatu gejala terjadi di ruang tertentu. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, geografi berkembang sebagai disiplin ilmiah yang semakin terstruktur. Ilmuwan mulai membedakan antara geografi fisik dan geografi manusia. Metode ilmiah mulai digunakan secara lebih sistematis. Penggunaan data kuantitatif dan statistik menjadi bagian penting dalam analisis geografi. Friedrich Ratzel, seorang geografer Jerman, memperkenalkan konsep Lebensraum atau ruang hidup. Ia menekankan bahwa negara seperti organisme yang berkembang dan membutuhkan ruang. Sementara itu, Paul Vidal de Lablache dari Perancis menawarkan pendekatan posibilisme, yaitu pandangan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih cara memanfaatkan lingkungan, tidak hanya dipengaruhi oleh alam. Pemanfaatan teknologi seperti citra satelit, sistem informasi geografis, dan GPS membuat analisis spasial lebih cepat, akurat, dan menyeluruh. Perjalanan perkembangan geografi membawa kita dari kisah mitologi di zaman klasik, menuju kajian ilmiah di era modern, hingga pemanfaatan teknologi canggih di zaman mutakhir. Geografi bukan hanya ilmu tentang peta, melainkan ilmu yang membantu kita memahami hubungan manusia dengan lingkungannya. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan keberlanjutan, geografi hadir sebagai ilmu yang memberi solusi. Dengan memahami geografi, kita dapat menjaga bumi dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Mari kita terus belajar dan menjadikan geografi sebagai jendela untuk melihat dunia sekaligus pedoman untuk menjaganya.